semuanya, selamat datang di videoku kali ini. Perkenalkan, namaku Jasmine Putri Lintang Sagara Dewi, NIM C07200025 dari kelas B Komputer Grafis 2, Desain Komunikasi Visual, Universitas 11 Maret. Di videoku kali ini aku akan menjelaskan mengenai pentingnya hak atas kekayaan intelektual bagi desainer grafis, khususnya bagi desainer grafis di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, dunia desain grafis di Indonesia sedang dihebohkan dengan pemberitaan ban atau suspend dari situs-situs desain grafis ternama seperti Creative Market, 99 Designs, Canva, Freepik, dan lain-lain. Hal ini disinyalir sebagai sebuah akibat dari banyaknya desainer-desainer grafis di Indonesia yang melakukan aksi plagiarisme di situs-situs desain tersebut. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi para desainer-desainer grafis di Indonesia, apalagi desainer grafis yang jujur dalam berkarya dan juga membuat karya-karya yang orisinal. Lantas, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana seharusnya seorang desainer grafis bisa terhindar dari masalah tersebut dan apa langkah yang harusnya kita ambil supaya terhindar dari masalah tersebut di masa yang akan datang. Tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati ya teman-teman. Daripada kita kena suspend atau kena ban di masa yang akan datang, lebih baik kita mulai jujur dalam berkarya sedari sekarang. Tentu saja cara ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk mengurangi ban atau suspend dari situs-situs desain grafis seperti Creative Market atau 99 Design, Canva, Freepik, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin menjual karya seperti template sosial media atau template PowerPoint, teman-teman juga harus yakin bahwa lisensi font dan juga lisensi ilustrasi yang teman-teman pakai untuk template merupakan lisensi open source atau 100% free. Hal ini membawa kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih lisensi aset grafis itu? Lisensi aset grafis adalah pemberian izin karya grafis dari desainer grafis kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan karya atau aset grafis tersebut. Lisensi grafis sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi yang paling sering kita jumpai ada 3, yaitu lisensi personal, lisensi komersial, dan yang terakhir ada lisensi private label rights. Nah, lisensi personal adalah izin penggunaan karya grafis untuk dipakai oleh pemegang lisensi dalam proyek miliknya sendiri. Ini artinya teman-teman bebas menggunakan karya aset grafis tersebut selama untuk penggunaan pribadi dan dilarang keras untuk diperjualbelikan kepada publik. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjual karya grafisnya, teman-teman bisa menggunakan lisensi komersial. Lisensi komersial ini bebas untuk teman-teman jual ke masyarakat umum, namun tetap ada syaratnya nih teman-teman. Aset grafis dengan lisensi komersial hanya boleh dijual hasil jadinya saja, tidak boleh membagikan template desain dalam format sumber kepada klien. Misalnya gini, teman-teman mengunduh atau membeli template sosial media dari Creative Market. Nah, teman-teman hanya boleh memberikan JPG atau PNG-nya saja kepada klien dan tidak boleh memberikan Photoshop atau PSD-nya kepada klien. Nah, untuk teman-teman yang ingin leluasa menyerahkan file dalam format aslinya, teman-teman bisa menggunakan lisensi private label rights. Aset grafis untuk lisensi private label rights ini mengizinkan pemegang lisensi untuk menjual kembali produknya dalam bentuk asli atau setelah dimodifikasi oleh si pemegang lisensi. Namun, walaupun begitu, lisensi ini juga tetap memiliki batasan nih teman-teman. Bila teman-teman menjual aset grafis dengan lisensi PLR, teman-teman boleh menjual aset grafis ini, namun pembeli yang membeli produk tersebut dari teman-teman tidak boleh menjualnya kembali. Lalu bagaimana nih untuk teman-teman desainer grafis yang ingin melisensikan karyanya? Gimana sih caranya? Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa sih yang dimaksud dengan haki dan bagaimana cara mendapatkannya? Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Bagaimana sih langkah-langkah untuk mengurus hak cipta? Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa langsung masuk aja ke situs e-hakcipta.dgip.go.id dan lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Setelah itu, teman-teman bisa langsung aja login menggunakan username yang sudah diberikan. Setelah masuk, teman-teman bisa segera mengunggah dokumen-dokumen persyaratan dan juga membayar biaya pendaftaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran.
Bila teman-teman sudah membayar, teman-teman tinggal menunggu proses pengecekan, dan apabila proses pengajuan teman-teman di-approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui, teman-teman segera langsung aja bisa mengunduh sertifikat hak cipta atas karya teman-teman. Nah, untuk biaya pendaftaran dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk hak cipta ini, teman-teman bisa langsung aja masuk ke web dgip.go.id dan teman-teman bisa langsung aja cek di sana. Nanti link untuk dgip.go.id-nya aku akan masukkan ke description box agar teman-teman bisa langsung klik aja. Sekian videoku kali ini. Aku harap teman-teman di sini bisa mengetahui dan menambah banyak hasanah pengetahuan mengenai hak atas kekayaan intelektual dan seberapa pentingnya dalam kehidupan desainer grafis, apalagi desainer grafis di Indonesia. Untuk akhir kata, aku harap teman-teman di sini bisa terus jujur dalam berkarya dan tetap semangat terus. Sampai jumpa di videoku berikutnya dan sampai jumpa!